Hai guys, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 5 ingin memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Emosi dan Suasana Hati. Tapi sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nimasari dengan NPM 2105160326 dan rekan saya Eka Kurnianti Nasution dengan NPM 2105160327. Saya Torik Aji Sasibuan dengan NPM 2105160325. Saya akan memaparkan tentang emosi. Emosi menurut William James, Amerika Serikat, dan Cartledge, Denmark, emosi adalah hasil persepsi seseorang terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh seseorang. Emosi terkadang juga diidentifikasikan dengan perasaan, yaitu suatu keadaan kerohanian atau peristiwa kejiwaan yang kita alami senang atau tidak senang terhadap hubungan dengan peristiwa mengenal atau bersifat subjektif. Macam-macam emosi. Emosi dapat dibagi menjadi satu, emosi marah, yaitu sumber utama dari kemarahan adalah hal-hal yang mengganggu aktivitas untuk mencapai tujuannya. Dengan demikian, ketegangan yang terjadi dalam aktivitas itu tidak mereda. Yang kedua, emosi takut. Emosi takut adalah perasaan yang sangat mendorong individu untuk menjauhi sesuatu dan sedapat mungkin menghindari kontak dengan hal itu. Yang ketiga, emosi cinta. Emosi cinta adalah gambaran kesenangan bagi si pelaku, tentunya mereka akan mendekatinya. Yang selanjutnya, emosi depresi. Emosi ini merupakan gambaran seseorang yang mulai menutup ekspresi terbuka daripada emosi-emosi dan akan meluapkan dalam dirinya saja. Selanjutnya, emosi gembira. Gembira adalah ekspresi dari kalangan, yaitu perasaan terbebas dari ketegangan. Yang selanjutnya, emosi cemburu. Cemburu adalah benih khusus dari kekhawatiran yang didasari oleh kurang adanya keyakinan terhadap diri sendiri dan ketakutan akan kehilangan kasih sayang dari seseorang. Selanjutnya, emosi khawatir. Emosi khawatir atau was-was adalah rasa takut yang tidak mempunyai objek yang jelas atau tidak ada objeknya sama sekali. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi emosi. Fungsi emosi terbagi menjadi beberapa hal. Satu, menimbulkan respon otomatis sebagai persiapan menghadapi krisis. Yang selanjutnya, menyesuaikan reaksi dengan kondisi khusus, memotivasi tindakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu, memotivasi komunikasi sebuah niat pada orang lain, meningkatkan ikatan sosial, mempengaruhi memori atau evaluasi suatu kejadian, meningkatkan daya ingat terhadap memori tertentu. Kemudian, adapun cara-cara mengatasi emosi ada 10, yaitu 1, rasakan yang orang lain rasakan. 2, tenangkan hati di tempat yang nyaman. 3, mencari kesibukan yang disukai. 4, mencurahkan hati atau curhat kepada orang lain yang bisa dipercaya. Yang kelima, mencari penyebab dan mencari solusi dari masalah yang dihadapi. Yang keenam, ingin menjadi orang baik. Yang ketujuh, berpikir rasional sebelum bertindak. Yang ke-8, diversiasi tujuan atau cita-cita dan impian. Yang ke-9, kendalikan emosi dan jangan mau diperbudak oleh amarah. Yang ke-10, untuk meredam amarah orang lain, sebaiknya kita tidak ikut emosi untuk menghadapi hal tersebut. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang perubahan-perubahan pada tubuh saat emosi. Pada kulit, meningkat bila terpesona, pada peredaran darah, bertambah cepat bila marah, pada denyut jantung, bertambah cepat bila terkejut, pada pernapasan, bernapas panjang kalau kecewa, pada pupil mata, membesar bila sakit atau marah, pada liur, mengering kalau takut atau tegang. Selanjutnya, ciri-ciri emosi. Ciri-ciri emosi pada anak. Yang pertama, berlangsung singkat dan berakhir tiba-tiba. Yang kedua, terlihat lebih hebat dan kuat. Yang ketiga, bersifat sementara atau dangkal. Yang keempat, dapat diketahui dengan jelas dari tingkah lakunya. Ciri-ciri emosi pada orang dewasa. Yang pertama, berlangsung lebih lama dan berakhir dengan lambat. Yang kedua, tidak terlihat hebat atau kuat. Yang ketiga, jarang terjadi. Yang keempat, sulit diketahui karena lebih pandai menyembunyikannya. Selanjutnya, kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi atau emotional intelligence adalah kemampuan untuk mendeteksi dan mengelola petunjuk dan informasi emosional dengan menilai, memahami, dan mengatur emosi itu sendiri. Menurut penelitian, kecerdasan emosional mempunyai peran yang besar dalam performa kerja. Sebuah studi yang menggunakan fMRI
menemukan bahwa pelajar yang mempunyai performa bagus dalam pembuatan keputusan strategis lebih cenderung untuk tidak melibatkan pusat emosi otak dalam proses pengambilan keputusan dan lebih menekankan pada penggunaan bagian kognitif dalam otak mereka. Selanjutnya, suasana hati. Suasana hati atau mood adalah perasaan yang kurang intens dibandingkan emosi dan sering muncul tanpa sebuah peristiwa spesifik sebagai stimulus atau respon yang terjadi setelah merasakan, melibatkan aspek biologis dan durasi terjadinya biasanya panjang atau lama, bisa dalam hitungan hari, bulan, hingga tahun. Selanjutnya, suasana hati dasar, afeksi positif dan negatif. Positif. Afek positif sebagai suatu dimensi suasana hati yang terdiri atas emosi-emosi positif seperti bersemangat, kewaspadaan, kegembiraan pada ujung tertinggi serta kebosanan, depresi, dan kelesuan pada ujung terendah. Negatif. Afek negatif adalah dimensi suasana hati yang terdiri atas kegugupan, stres, kecemasan pada ujung tertinggi, dan kepuasan, ketenangan, kedamaian pada ujung terendah. Selanjutnya, sumber emosi dan suasana hati. 1. Kepribadian suasana hati dan emosi memiliki suatu komponen karakteristik. Kebanyakan orang telah membangun kecenderungan untuk mengalami suasana hati dan emosi tertentu lebih sering daripada orang lain. 2. Waktu dalam hari, orang memang beragam dalam suasana hatinya berdasarkan waktu dalam hari. Meskipun demikian, kebanyakan mengikuti pola yang sama dan sifat alami dari pola itu. 3. Cuaca memiliki sedikit pengaruh pada suasana hati, setidaknya bagi kebanyakan orang. Korelasi ilusi terjadi ketika mengadopsikan dua peristiwa dalam kenyataan tidak memiliki hubungan, menjelaskan tentang orang cenderung beranggapan bahwa cuaca meningkatkan suasana hati. 4. Umur. Orang muda lebih memiliki emosi positif ekstrim daripada orang tua. Suasana hati positif lebih bertahan lama bagi individu yang berumur dan suasana hati negatif lebih mudah menghilang. Selanjutnya, aplikasi perilaku organisasi terhadap emosi dan suasana hati. Selection. Penguasa harus mempertimbangkan kecerdasan emosional faktor dalam mempekerjakan karyawan, khususnya untuk pekerjaan yang memiliki level tingkat tinggi dan dituntut untuk berinteraksi sosial. 2. Pengambilan keputusan. Emosi yang positif dapat meningkatkan kemampuan kita dalam memecahkan masalah dan membantu kita memahami dan menganalisa informasi baru. 3. Kreativitas. Suasana hati yang baik atau positif dan umpan balik yang dari perusahaan meningkatkan kreativitas pekerja. Para pekerja akan lebih baik memiliki ide-ide bagus jika emosi dan suasana hati atau mood para pekerja tersebut. 4. Motivasi. Mempromosikan para pekerja adalah salah satu cara agar para pekerja memiliki emosi dan suasana hati yang baik. Dengan promosi ini mereka juga akan termotivasi dalam bekerja. 5. Kepemimpinan. Menjadi seseorang pemimpin harus memiliki emosi yang baik, karena emosi yang baik membantu menyampaikan pesan lebih efektif. Pemimpin harus bisa membaca dan memahami emosi orang lain untuk menjadi pemimpin yang lebih baik. 6. Negosiasi. Emosi yang buruk dapat mengganggu kinerja negosiator. Sebaiknya emosi yang baik dapat memperlancar jalannya negosiasi karena masing-masing pihak lebih tenang dan sabar dalam bernegosiasi. 7. Sikap kerja. Emosi yang dapat di tempat kerja bisa terbawa hingga pekerja tersebut pulang ke rumahnya. Namun biasanya emosi tersebut jika jarang terbawa di tempat kerja pada hari berikutnya. Selanjutnya, kesimpulan. Emosi merupakan respon dari dalam diri manusia yang muncul karena reaksi dari luar manusia itu sendiri. Emosi juga dapat dikatakan sebagai suatu keadaan kejiwaan yang mewarnai tingkah laku dan emosi. Emosi sering didefinisikan dalam istilah perasaan atau feeling.
Misalnya pengalaman-pengalaman efektif, kenikmatan atau ketidaknikmatan, marah, takut, bahagia, dan rasa sedih. Emosi sangat erat kaitannya dengan psikologi. Sekian materi yang kami paparkan. Kami mohon maaf bila ada salah kata. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil Menurut William James, Amerika Serikat salah. kenalkan diri. Diidentikan dengan praktek. Kami dari kelompok 5.